Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang akan membawa kalian menjelajahi negara-negara di dunia dengan cara yang seru dan edukatif. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi negara Swiss. Sebuah negara kecil di Eropa Barat Daya, tapi memiliki pengaruh besar di dunia. Negeri ini dikenal dengan pegunungan Alpen yang indah, coklat lezatnya yang menggugah selera, kejunya yang mendunia, serta jam tangan presisi tinggi yang menjadi simbol kualitas dan ketepatan. Namun, Swiss bukan hanya tentang pemandangan dan produk kejunya yang ikonik. Negara ini memiliki sistem politik unik bernama demokrasi langsung, di mana rakyat benar-benar punya suara dalam menentukan kebijakan negara. Netralitas Swiss dalam peperangan menjadikannya rumah bagi organisasi internasional penting seperti Palang Merah dan kantor pusat PBB di Jenewa. Swiss juga dikenal dengan keragaman budayanya. Ada 4 bahasa resmi, Jerman, Prancis, Italia, dan Romansh, yang membuat negara ini seperti miniatur Eropa. Dari musik tradisional Alpen, festival rakyat, hingga olahraga musim dingin seperti ski dan snowboarding, semuanya menyatu dalam identitas bangsa. Dalam hal ekonomi, Swiss menjadi salah satu pusat perbankan dan keuangan dunia. Industri farmasi, teknologi, hingga pariwisata Alpen menjadikan negara ini sangat makmur, bahkan termasuk salah satu dengan standar hidup tertinggi di dunia. Swiss adalah simbol harmoni antara alam, budaya, teknologi, dan keteraturan. Dari danau yang jernih, desa pegunungan yang menawan, hingga kota modern seperti Zurich dan Jenewa, semuanya menunjukkan bagaimana sebuah negara kecil bisa memberi inspirasi besar bagi dunia. Yuk, kita kenali lebih dalam negeri indah ini, negara dengan pegunungan spektakuler, budaya multibahasa, dan peran penting di panggung global. Selamat menyimak dan stay tune ya! Para pelajar, kita lanjut ke bab geografi dari sebuah negara yang kecil ukurannya, tapi besar sekali pengaruhnya di dunia. Negara yang terkenal dengan pegunungan Alpen yang indah, jam tangan super presisi, coklat dan kejunya yang mendunia, serta sistem politiknya yang unik di Eropa. Dengan luas wilayah sekitar 41.000 km persegi, Swiss memang tergolong negara kecil dibandingkan banyak tetangganya. Nah, soal letaknya, Swiss sangat strategis. Negara ini berbatasan dengan 5 negara sekaligus. Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, serta Austria dan Liechtenstein di timur. Uniknya, meskipun tidak memiliki laut alias landlocked country, Swiss tetap menjadi salah satu pusat lalu lintas internasional berkat pegunungan, lembah, dan jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa Utara dengan Selatan. Kalau bicara topografi Swiss, gambarnya jelas sangat didominasi oleh pegunungan. Sekitar 2/3 wilayah negara ini adalah bagian dari pegunungan Alpen dan Jura. Bagian tengah terdapat dataran Swiss yang lebih landai, tempat kota-kota besar berdiri. Puncak tertinggi Swiss adalah Dufourspitze di Monte Rosa yang mencapai ketinggian 4.634 meter. Selain itu, ada Matterhorn, salah satu gunung paling ikonik di dunia dengan bentuk segitiga sempurna yang sering muncul di bungkus coklat Toblerone. Dan jangan lupakan juga danau-danau Swiss yang indah, seperti Danau Jenewa, Danau Zurich, dan Danau Lucerne. Airnya jernih, dikelilingi pegunungan, dan menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Kalau kita bicara soal ibu kota, jangan sampai salah ya, banyak orang mengira Zurich adalah ibu kota Swiss karena kota itu yang terbesar dan pusat keuangan. Tapi sebenarnya, ibu kota resmi Swiss adalah Bern. Kota ini terkenal dengan bangunan tuanya yang cantik, jam astronomi abad pertengahan, dan suasana yang lebih tenang dibandingkan Zurich atau Jenewa.
Jumlah penduduk Swiss pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 8,8 juta jiwa. Angka ini memang tidak besar, bahkan lebih kecil daripada penduduk Jakarta. Namun, Swiss punya kualitas hidup yang sangat tinggi, termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Sebagian besar penduduk tinggal di wilayah dataran Swiss, di kota-kota besar seperti Zurich, Jenewa, Basel, dan Bern. Soal bahasa, ini menarik sekali. Swiss punya 4 bahasa resmi. Jerman, digunakan sekitar 2/3 penduduk, terutama di utara dan tengah, Prancis, di barat, Italia, di selatan, dekat perbatasan Italia, dan Romansh, bahasa minoritas yang dipakai sebagian kecil penduduk di timur. Keragaman bahasa ini membuat Swiss seperti miniatur Eropa yang hidup dalam satu negara. Untuk mata uang, Swiss tetap menggunakan franc Swiss, CHF, meskipun berada di tengah Uni Eropa. Hal ini jadi salah satu bukti betapa independennya Swiss, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi dan politik. Nah, asal-usul nama Swiss juga menarik. Dalam bahasa Jerman, negara ini disebut Schweiz, yang berasal dari nama Kanton Schwyz, salah satu wilayah pendiri Konfederasi Swiss di abad ke-13. Dari situlah nama Swiss akhirnya digunakan untuk seluruh negara. Sekarang, mari kita bahas wisata dan tempat ikonik di Swiss. Siapa yang tidak kenal Matterhorn di Zermatt? Gunung dengan bentuk segitiga runcing ini jadi simbol utama Swiss dan salah satu destinasi pendakian paling terkenal di dunia. Lalu ada kota Zurich, pusat keuangan dan bisnis global, dengan kehidupan kota modern yang berpadu dengan sejarah. Jenewa juga tidak kalah terkenal. Di sini terdapat markas besar banyak organisasi internasional, termasuk PBB dan WHO. Selain itu, ada Jet de Eau, air mancur raksasa yang menjadi ikon kota. Untuk wisata sejarah, kota Bern dengan kota tua yang masuk daftar warisan dunia UNESCO, menyimpan banyak bangunan kuno yang terawat. Dan jangan lupakan Interlaken, kota kecil di antara dua danau dengan pemandangan Alpen yang luar biasa. Tempat ini terkenal untuk olahraga petualangan seperti paragliding, skydiving, hingga hiking. Fakta unik lain, Swiss punya jaringan kereta api yang luar biasa canggih. Rutenya melintasi pegunungan, lembah, dan terowongan panjang. Bahkan ada Gotthard Base Tunnel, terowongan kereta terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 57 km. Selain itu, Swiss juga dikenal dengan desa-desa Alpen yang menawan, seperti Grindelwald atau Lauterbrunnen yang penuh dengan air terjun. Tempat-tempat ini benar-benar seperti lukisan hidup. Pertanyaannya, mengapa Swiss bisa begitu maju dan terkenal di dunia? Jawabannya ada pada kombinasi geografi, budaya, dan politik. Meski kecil dan tanpa laut, letaknya yang strategis di Eropa membuat Swiss jadi penghubung utama antar wilayah. Pegunungan dan danau bukan hanya jadi daya tarik wisata, tapi juga melindungi negara ini sepanjang sejarah dari invasi. Keragaman budaya dan bahasa membuat masyarakat Swiss terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan, sementara tradisi netralitas menjadikan Swiss pusat diplomasi internasional. Ditambah lagi, kualitas pendidikan, ekonomi, dan teknologi yang tinggi, membuat negara ini jadi salah satu yang paling stabil dan dihormati di dunia. Jadi, itulah tadi gambaran lengkap tentang geografi Swiss. Negara kecil tanpa laut, tapi dikelilingi pegunungan Alpen yang megah, kota-kota modern seperti Zurich dan Jenewa, ibu kota Bern yang tenang, bahasa dan budaya yang beragam, hingga statusnya sebagai salah satu negara paling stabil dan sejahtera di dunia. Para pelajar, mari kita menelusuri perjalanan panjang Swiss. Dari lembah Alpen yang terpecah-pecah, menjadi konfederasi pegunungan yang tangguh, hingga negara modern yang netral, makmur, dan berpengaruh di dunia. Awal kisah Swiss berakar sejak zaman kuno. Wilayah ini pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, terutama provinsi Helvetia, yang dihuni oleh suku Celt Helvetii. Setelah runtuhnya Romawi, kawasan ini dikuasai oleh bangsa Burgundia, lalu Franka, hingga masuk ke dalam lingkup Kekaisaran Romawi Suci.
Cikal bakal nama Swiss muncul dari wilayah kecil bernama Schweiz, salah satu kanton yang kelak menjadi pusat perjuangan kemerdekaan. Nah, tonggak besar sejarah dimulai pada tahun 1291. 3 komunitas lembah, Uri, Schweiz, dan Unterwalden, berikrar dalam piagam federal, bersumpah saling membantu melawan ancaman dari luar, khususnya dari keluarga Habsburg yang kala itu ingin memperluas kekuasaan. Sumpah ini dikenal sebagai Bundesbrief, yang dianggap sebagai lahirnya Konfederasi Swiss lama. Dari sinilah mitos William Tell muncul, pahlawan rakyat yang menentang tirani Habsburg, sebuah legenda yang memperkuat identitas nasional Swiss. Memasuki abad pertengahan, Swiss memperluas konfederasi lewat serangkaian pertempuran. Yang paling terkenal adalah pertempuran Morgarten, 1315, dan Sempach, 1386. Di mana petani prajurit Alpen berhasil mengalahkan pasukan feodal Habsburg. Kemenangan ini menegaskan reputasi Swiss sebagai bangsa pejuang tangguh. Namun, Swiss juga mengalami ujian berat. Pada abad ke-16, muncul reformasi Protestan yang dipimpin tokoh seperti Ulrich Zwingli di Zurich dan Jean Calvin di Jenewa. Perpecahan agama ini membuat wilayah-wilayah Swiss terbelah antara Katolik dan Protestan, memicu perang internal. Meski pahit, pengalaman ini membentuk tradisi kompromi dan toleransi yang kelak menjadi ciri khas Swiss. Abad ke-17 membawa perang besar di Eropa. Perang 30 tahun, dari tahun 1618 hingga 1648. Swiss tidak hanya selamat dari kehancuran, tapi juga memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan dari Kekaisaran Romawi Suci melalui Perjanjian Westphalen di tahun 1648. Dari sini, status Swiss sebagai negara merdeka mulai diakui dunia. Abad ke-18, Jenewa menjadi pusat pemikiran pencerahan. Tokoh-tokoh besar seperti Jean-Jacques Rousseau lahir di sini, memengaruhi revolusi politik dan sosial di Eropa. Namun badai datang di akhir abad itu. Pada tahun 1798, pasukan revolusi Prancis menyerbu Swiss dan membentuk Republik Helvetia, sistem pemerintahan baru yang menghapus otonomi kanton. Tetapi banyak rakyat menolak, hingga terjadi perang saudara dan perlawanan. Setelah kejatuhan Napoleon, Kongres Wina 1815 mengembalikan Konfederasi Swiss, menegaskan netralitas permanen yang dijamin oleh kekuatan besar Eropa. Prinsip netralitas inilah yang kemudian menjadi identitas utama Swiss hingga kini. Memasuki abad ke-19, Swiss mengalami transformasi besar. Konflik antara kanton Katolik konservatif dan kanton Protestan liberal memuncak dalam perang singkat bernama Sonderbundskrieg di tahun 1847. Kemenangan pihak liberal membuka jalan bagi lahirnya konstitusi federal di tahun 1848 yang menjadikan Swiss sebagai negara federal modern dengan lembaga demokrasi langsung. Sejak itu, Swiss berkembang sebagai republik unik, tanpa raja, berbasis pada kanton-kanton yang otonom, dengan demokrasi langsung lewat referendum rakyat. Sistem ini dianggap salah satu yang paling stabil di dunia. Abad ke-20 membawa tantangan global. Pada Perang Dunia Pertama, Swiss berhasil mempertahankan netralitasnya meski dikepung negara-negara yang berperang. Kondisi ini sulit, karena blokade ekonomi membuat rakyat menderita kekurangan. Lalu pada Perang Dunia Kedua, Swiss kembali berada di posisi sulit, dikepung Jerman Nazi, Italia fasis, dan negara-negara Aksis lainnya. Swiss bersiap bertahan mati-matian dengan strategi National Redoubt di pegunungan Alpen. Meski berhasil mempertahankan kemerdekaan, Swiss juga menghadapi kritik karena hubungan ekonominya dengan Jerman Nazi. Setelah 1945, Swiss bangkit menjadi pusat diplomasi dan keuangan dunia. Kota Jenewa menjadi markas besar organisasi internasional seperti Palang Merah Internasional, PBB, dan WHO. Netralitasnya menjadikan Swiss tempat ideal untuk perundingan damai. Ekonomi Swiss tumbuh pesat berkat perbankan, industri farmasi, teknologi presisi, dan pariwisata Alpen. Negara kecil ini menjadi simbol stabilitas,
kemakmuran, dan kualitas hidup tinggi. Menariknya, Swiss baru bergabung dengan PBB pada 2002, setelah referendum rakyat menyetujuinya. Namun hingga kini, Swiss tetap memilih tidak bergabung dengan Uni Eropa, menjaga independensi politik dan ekonominya. Kini, Swiss dikenal dunia bukan hanya karena netralitasnya, tetapi juga inovasi, pendidikan tinggi, dan kontribusi dalam diplomasi global. Dari Piagam Federal 1291 hingga abad ke-21, perjalanan Swiss adalah kisah bagaimana bangsa kecil di pegunungan mampu bertahan dari tekanan raksasa, dan bahkan menjadi pemain kunci dalam urusan internasional. Jadi, para pelajar, sejarah Swiss adalah cerita tentang daya tahan dan kecerdikan. Dari sumpah rakyat lembah Alpen, perpecahan agama, invasi Napoleon, hingga netralitas modern. Dari legenda William Tell sampai diplomasi Jenewa, Swiss mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari luas wilayah atau jumlah tentara, tetapi dari persatuan, kompromi, dan kemampuan beradaptasi menghadapi zaman. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah menarik, budaya Swiss. Sebuah mozaik unik yang terbentuk dari pertemuan beragam bahasa, tradisi Alpen, dan modernitas yang rapi. Masyarakat Swiss dikenal dengan sifat tepat waktu, disiplin, dan menghargai privasi. Jam tangan Swiss yang mendunia seolah jadi simbol karakter bangsa ini, presisi, efisien, dan bisa diandalkan. Namun jangan salah, di balik keseriusan itu, orang Swiss juga punya jiwa hangat yang muncul dalam komunitas kecil, tradisi lokal, dan kebersamaan di desa-desa pegunungan. Karena Swiss punya 4 bahasa resmi, Jerman, Prancis, Italia, dan Romansh, budaya mereka sangat beragam. Wilayah berbahasa Jerman di utara lebih dekat ke budaya Jerman. Barat berbahasa Prancis lebih berwarna ala Prancis. Selatan seperti Ticino terasa seperti Italia. Sementara Romansh di Alpen Timur mencerminkan warisan kuno lokal. Perbedaan ini bukan memecah, melainkan memperkaya identitas Swiss. Soal agama, Katolik dan Protestan adalah kelompok utama, dengan pembagian yang berakar sejak reformasi Zwingli dan Calvin di abad ke-16. Gereja-gereja tua di Zurich, Basel, dan Jenewa menjadi saksi sejarah itu. Kini, seperti banyak negara Eropa, sekularisasi makin terasa, namun perayaan keagamaan tradisional tetap penting, terutama di desa-desa. Sekarang kita ke bagian kuliner, yang membuat Swiss terkenal di seluruh dunia. Tentu kalian kenal coklat Swiss, lembut, berkualitas tinggi, dan jadi ikon ekspor global. Selain itu, ada keju Swiss dengan lubang khasnya, misalnya Emmental dan Gruyère. Dari bahan ini lahirlah hidangan legendaris, fondue, keju leleh panas yang disantap bersama roti, dan raclette, keju panggang yang dipadukan dengan kentang dan acar. Untuk hidangan sehari-hari, ada rosti, semacam kentang parut goreng yang renyah. Alpler Magronen, makaroni ala Alpen dengan kentang, krim, keju, dan bawang goreng. Hingga olahan daging sosis, sup, dan roti gandum. Jangan lupakan pula tradisi anggur di wilayah Valais dan Ticino, serta kafe-kafe kecil di kota yang menyajikan kopi dan coklat panas. Dari sisi seni, Swiss mungkin tidak seikonik Austria dalam musik klasik, tapi tetap punya warisan berharga. Jenewa dan Zurich kerap jadi tuan rumah festival jazz dan musik kontemporer. Musik rakyat Alpen tetap hidup lewat yodel, teknik vokal unik yang naik turun nada dengan cepat, serta Alpenhorn, alat musik panjang dari kayu yang menghasilkan suara menggelegar di lembah pegunungan. Pakaian tradisional Swiss juga mencerminkan kehidupan Alpen. Wanita mengenakan gaun berhias renda dan celemek, sementara pria memakai rompi, sabuk kulit, dan kadang topi tradisional. Kostum ini biasanya dikenakan saat festival rakyat atau parade desa. Berbicara soal festival, Swiss punya kalender budaya yang meriah. Ada Fastnacht di Basel, karnaval penuh topeng, musik drum, dan lentera yang berlangsung 3 hari penuh warna.
Di wilayah berbahasa Prancis ada Fête de l'Escalade di Jenewa, memperingati kemenangan rakyat melawan serangan Savo dengan parade dan sup coklat tradisional. Di musim dingin, banyak desa Alpen mengadakan pawai topeng untuk mengusir roh jahat musim dingin. Jangan lupakan juga Festival Montreux Jazz yang mendunia, mendatangkan musisi kelas dunia ke tepi Danau Jenewa. Kehidupan sehari-hari di kota Swiss sangat teratur. Transportasi publik tepat waktu, ruang publik bersih, dan masyarakat terbiasa membuang sampah sesuai aturan ketat. Namun di balik itu, ada budaya gotong royong lokal yang disebut Gemeinschaftsgeist, semangat komunitas, yang menjaga hubungan antar warga tetap harmonis. Para pelajar, budaya Swiss adalah perpaduan keberagaman bahasa, kuliner dunia, musik pegunungan, festival penuh warna, dan etika hidup yang tertata. Dari fondue yang hangat di musim dingin, yodel di lembah Alpen, hingga jam tangan presisi yang mendunia, semuanya membentuk identitas khas Swiss. Jadi ringkasnya, Swiss mengajarkan bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi cara hidup yang terus dipelihara. Di negara kecil ini, keteraturan modern berpadu dengan tradisi lokal, menciptakan harmoni unik yang membuat Swiss tak hanya indah dipandang, tapi juga inspiratif untuk dipelajari. Para pelajar, kalau kita bicara tentang Swiss, maka kita juga akan masuk pada salah satu sistem politik paling unik dan stabil di dunia. Swiss adalah sebuah konfederasi federal dengan bentuk demokrasi langsung yang sangat kuat. Artinya, selain parlemen dan pemerintah pusat, rakyat punya peran langsung dalam menentukan kebijakan lewat referendum. Hampir setiap tahun, warga Swiss bisa memberikan suara untuk isu-isu mulai dari pajak, transportasi, hingga kebijakan lingkungan. Jadi, bisa dibilang Swiss adalah salah satu negara paling demokratis di dunia. Secara struktur, Swiss terdiri dari 26 kanton, semacam provinsi dengan tingkat otonomi yang tinggi. Masing-masing kanton punya konstitusi, parlemen, bahkan pengadilan sendiri. Hal ini membuat Swiss terasa seperti kumpulan negara kecil yang bersatu, tetapi tetap rukun dalam satu sistem federal. Kepala negara di Swiss juga unik, tidak ada presiden permanen seperti di banyak negara lain. Yang ada adalah Dewan Federal beranggotakan 7 orang, dan setiap tahun, salah satu dari mereka dipilih secara bergiliran menjadi presiden. Yang ada adalah Dewan Federal beranggotakan 7 orang, dan setiap tahun, salah satu dari mereka dipilih secara bergiliran menjadi presiden. Sistem ini mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu orang, sekaligus menjaga stabilitas politik. Dalam hal diplomasi, Swiss terkenal dengan status netralitas permanen yang sudah dijaga sejak abad ke-19. Negara ini tidak bergabung dengan NATO atau blok militer manapun, dan lebih memilih peran sebagai mediator. Netralitas inilah yang membuat Swiss dipercaya dunia sebagai tempat aman untuk perundingan dan penyelesaian konflik internasional. Banyak organisasi global berkedudukan di Swiss, terutama di kota Jenewa. Di sana ada markas Palang Merah Internasional, ICRC, World Health Organization, WHO, World Trade Organization, WTO, hingga kantor PBB untuk urusan hak asasi manusia. Karena itu, Jenewa sering disebut sebagai ibu kota diplomasi dunia, tempat para pemimpin berkumpul untuk membahas isu-isu global. Selain diplomasi, ekonomi Swiss juga menjadi sorotan. Negara ini dikenal sangat makmur dan stabil, meskipun ukurannya kecil. Sektor perbankan dan keuangan internasional adalah salah satu andalan, dengan reputasi kerahasiaan dan keamanan yang sudah melegenda. Selain itu, industri farmasi, teknologi, jam tangan, mesin presisi, serta coklat dan keju menjadi tulang punggung ekspor Swiss. Pariwisata juga punya peran besar. Pegunungan Alpen dengan resort ski seperti Zermatt dan Saint Moritz, serta danau indah di Lucerne atau Jenewa, menarik jutaan turis setiap tahun. Meski tidak memiliki banyak sumber daya alam, Swiss berhasil memanfaatkan alamnya dengan sangat cerdas,
terutama dalam bidang energi air yang memasok sebagian besar kebutuhan listrik nasional. Dari sisi kualitas hidup, Swiss termasuk yang terbaik di dunia. Pendidikan, layanan kesehatan, transportasi publik, dan kebersihan lingkungan dijaga dengan standar tinggi. Kota-kota seperti Zurich, Jenewa, dan Bern berulang kali masuk daftar kota dengan kualitas hidup paling nyaman secara global. Kedepannya, negara ini terus berupaya menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi, antara keterbukaan global dengan kemandirian nasional. Isu-isu seperti perubahan iklim, energi terbarukan, dan keberlanjutan pariwisata menjadi prioritas utama. Swiss juga ingin mempertahankan peranannya sebagai penengah netral di tengah dunia yang penuh konflik, sembari terus memperkuat reputasinya di bidang teknologi hijau, riset, dan inovasi. Singkatnya, Swiss bukan hanya negara indah dengan pegunungan dan coklat lezat, tetapi juga model stabilitas politik, diplomasi netral, dan kemakmuran berkelanjutan. Sebuah contoh bagaimana negara kecil bisa punya pengaruh besar di panggung dunia, bukan lewat kekuatan militer, tetapi lewat kepercayaan, keteraturan, dan visi jangka panjang. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah tadi sekilas penjelasan mengenai Swiss, sebuah negeri kecil di jantung Eropa yang keindahannya seringkali digambarkan seperti negeri dongeng. Swiss bukan hanya tentang jam tangan mewah yang presisi, atau coklat yang lezat dan mendunia. Bukan hanya tentang ban yang terkenal aman, atau gunung Alpen yang indah bak lukisan. Lebih dari itu, Swiss adalah negeri yang penuh dengan nilai dan pelajaran hidup. Mereka membuktikan bahwa ukuran negara tidak menentukan besarnya pengaruh. Bahwa meski tanpa laut, meski terkepung daratan, mereka tetap bisa berdiri tegak dan dikenal di seluruh dunia. Swiss mengajarkan arti penting dari netralitas, bagaimana menjaga perdamaian tanpa harus terjebak dalam perang besar Eropa. Mereka menunjukkan bahwa diplomasi, kerjasama, dan dialog bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada tank dan peluru. Bukan hanya itu, Swiss juga menjadi contoh dalam menghargai keberagaman. 4 bahasa resmi, beragam budaya, dan identitas lokal yang berbeda, semuanya bisa bersatu dalam satu bendera dengan salib putih di tengah. Mereka membuktikan bahwa perbedaan bukan penghalang, tetapi justru kekuatan yang memperkaya sebuah bangsa. Namun tentu saja, Swiss juga punya tantangan. Perubahan iklim mengancam gletser Alpen yang indah. Tekanan globalisasi menuntut mereka untuk tetap kompetitif. Dan dunia yang semakin tidak stabil memaksa mereka terus menyeimbangkan posisi netralitasnya. Tetapi, seperti biasa, Swiss tidak tinggal diam. Mereka menjawab tantangan dengan inovasi ramah lingkungan, dengan teknologi yang canggih, dan dengan komitmen untuk terus menjaga harmoni dalam negeri mereka. Maka pertanyaannya, para pelajar, jika Swiss, sebuah negeri kecil tanpa lautan, bisa menjadi negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia, apakah kita juga tidak bisa belajar untuk menjadikan negeri kita lebih baik? Kalau mereka bisa menghargai perbedaan dan menjadikannya kekuatan, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Semoga penjelasan kali ini membuka wawasan kalian tentang Swiss, sebuah negeri yang kecil di peta, tetapi besar dalam inspirasi dan pelajaran hidup. Terima kasih sudah menyaksikan episode Swiss bersama Murid Geo. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena perjalanan kita masih panjang untuk menjelajahi dunia dengan semangat belajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan seperti biasa para pelajar, kenali, cintai, dan jelajahi dunia.